mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh balik-balik. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak Tanggung? Ya, bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat seperti omongan Pak Jokowi dulu itu ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Pendorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan. Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu tadi pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat. Seperti apa? Enggak, ini kan hanya urusan, sebetulnya urusan pribadi saya karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Pak, kemarin juga sempat beredar bahwa Pak Rismon itu didanai. Itu gimana itu Pak? Logikanya. Beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh, kepada saya maafkan. Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau ke sini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismon ini ya? Nah, logikanya kan seperti itu. Gimana duit, apalagi duit segede itu, duit dari mana? Ya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang perkembangan polemik ijazah Presiden Jokowi yang sudah bergulir sangat lama. Akhir-akhir ini ada pernyataan dari seorang mantan wakil presiden, Yusuf Kala, untuk meminta Jokowi agar segera bukti asli dari ijazahnya ditampilkan ke publik. Jawaban yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Permintaan keras dari Yusuf Kala agar ijazah aslinya segera ditunjukkan. Jokowi justru membalikkan logika persoalan ini. Dengan nada keras Jokowi menegaskan, bukan saya yang harus membuktikan, tetapi pihak yang menuduh itulah yang wajib menyediakan bukti. Baginya, aturan
main tidak boleh dibalik. Jika setiap tuduhan harus dijawab dengan pembuktian oleh yang dituduh, maka siapapun bisa seenaknya menuduh tanpa dasar. Bagi beliau, posisinya sudah jelas. Ia tidak perlu sibuk membela diri, melainkan pembuktian ada di tangan pihak lain. Kasus ini kini sudah masuk ke ranah hukum dan serahkan sepenuhnya ke proses hukum yang berlaku. Jadi ini jawaban yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik akhirnya ditanggapi oleh beliau, dan sangat-sangat mengejutkan sekali bahwa jawabannya sangat-sangat di luar pemikiran kita, bahwasanya beliau tidak ambil pusing. Dia tidak perlu membuktikan diri karena dia adalah yang dituduh. Jadi harusnya yang menuduh yang memberikan bukti. Jadi memang benar, ini sangat masuk akal. Jadi beliau tidak mau repot. Jadi serahkan saja di tangan hukum yang berlaku. Jadi bagaimana respon para penuduh mendengar pernyataan ini? Apakah bukti yang dimaksud benar-benar sudah siap dihadirkan atau bagaimana? Jadi sampai saat ini belum ada bukti yang sangat kuat bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah benar-benar palsu. Jadi bagaimana pendapat dan tanggapan teman-teman tentang peristiwa ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.